Shalom Bapak Ibu, Tuhan menaruh satu hati kepada saya untuk membahas di Yeskiel 10 ayat 1-22. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya, dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu, dan hamburkan ke atas kota itu." Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci, waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya. Dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, "Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu." Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah kerub-kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Lalu
kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. Masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya, muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Tuhan menaruh satu hati kepada saya, di mana judul khotbah yang saya bawakan yaitu tentang janji Allah bagi para pekerjanya. Saya akan membahasnya ya Bapak Ibu per ayat demi ayat. Ayat pertama, Tuhan Yesus memberikan kita sebuah materai. Kita diberi materai olehnya sebagai bukti bahwa kita adalah milik kerajaan Allah Bapa. Dari ayat yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan pengertian dari ayat ini bahwa orang yang berpakaian lenan itu adalah kita yang siap menerima panggilannya. Panggilan Bapa untuk kita adalah menjadi para pekerjanya. Allah Bapa ingin kita melakukan pekerjaannya dengan menggunakan kuasa darinya. Dari ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada saat kita melakukan pekerjaan Allah Bapa, Dia selalu ada menyertai kita. Posisi Dia ada di sebelah kanan kita yang selalu memberi kemenangan. Di ayat yang keempat, penyataan Tuhan itu jelas melalui ayat ini, bahwa Tuhan memberi anugerah kemuliaannya kepada kita. Ketika kita melakukan pekerjaannya, maka kemuliaan dari Allah Bapa turun atas kita, sehingga keadaan saat itu dipenuhi oleh kemuliaan Allah Bapa. Di ayat 5, Tuhan Yesus memberikan pengertian akan peneguhan Tuhan Yesus untuk kita. Dia ingin kita selalu peka mendengar suaranya dan bertanya padanya dalam melakukan pekerjaan yang Dia berikan. Karena suara itu sama dengan suara Allah Bapa yang sedang berbicara kepada kita melalui hati kita. Ayat yang ke-6, makna yang Tuhan Yesus ungkapkan dari ayat ini bahwa kita harus berani meminta dan menerima baptisan langsung dari Allah Bapa berupa baptisan Roh Kudus. Di ayat 7, setelah kita menerima baptisan air, Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan untuk membaptis kita secara roh, agar Roh Kudus hidup di hati kita. Di ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan arti perumpamaan dari tangan Tuhan yang berupa Roh Kudus. Mulai saat itu, di mana Roh Kudus dan kita akan berjalan beriringan satu dengan yang lain tanpa terpisahkan. Ayat 9 dan 10, Tuhan Yesus memberi penguatan kepada kita bahwa pada saat Roh Kudus dan kita berjalan bersama, maka ada kekuatan dari kuasa hikmat-Nya yang timbul di kita dalam melakukan pekerjaannya. Dari ayat yang ke-11, Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi kepada kita bahwa kuasa hikmat-Nya itu membuat kita terus berjalan lurus ke depan, hanya berfokus kepadanya dan hanya menuruti kemauan dari Allah Bapa. Di ayat 12, bila kita terus memakai kuasa hikmat yang Tuhan Yesus berikan, maka kekuatannya Roh Allah hadir di dalam diri kita. Di ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, bila kita sudah mempunyai 7 roh Allah,
maka kita akan selalu berjalan di dalam pimpinannya. Hal itu akan membuat kita kudus dan dibersihkan dari dosa, sehingga orang lain akan melihat kemuliaan Allah Bapa yang ada di dalam kita. Ayat 16-17, seiring dengan perjalanan kita bersama Roh Kudus, maka tanpa kita sadari akan semakin hari semakin diubahkan seperti gambar dan rupa Tuhan Yesus. Di ayat 18-19, Tuhan Yesus memberi kita kemantapan bahwa apapun yang kita kerjakan akan mendatangkan dan menurunkan kerajaan Allah Bapa di muka bumi ini. Di ayat 20, tanpa kita pikirkan, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas kepada kita bahwa kita pantas bersanding dengannya sebagai mempelai-mempelainya atau pengantin-pengantinnya. Di ayat 21 dan 22, di saat kita terus hidup berkenan di hadapannya dan melakukan kehendak Allah Bapa di hidup kita, Tuhan Yesus akan menyalurkan berkat-Nya yang berkelimpahan dari segala penjuru melalui kekayaan orang-orang fasik. Tuhan menaruh satu hati di Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Yesus tidak mau kita hidup di dalam kedagingan. Dia ingin kita hidup di dalam janjinya. Karena kita sudah menjadi anak-anaknya dan kita harus menjadi juga para pekerjanya yang membawa kerajaan surga di dunia ini. Terima kasih.